Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai Jawa Barat. Di Pusdai Jawa Barat selalu melaksanakan kajian duha pagi pada setiap hari Ahad pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang. Dan untuk kajian duha hari ini disampaikan oleh Kiai Haji Fatur Rahman M. Basyari LCMM yang bertemakan tentang kerjamu ibadahmu, dan ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah duha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini Ahad tanggal 18 Jumadil Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2021. Insyaallah kita akan mengikuti kajian duha yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Fatur Rahman Basyari LCMA. Beliau salah satu pengurus DKM kita dan jabatan yang diamanahkan pada beliau adalah sekretaris. Bapak Ibu sekalian, pada hari Ahad ini kajian kita bertema kerjaku ibadahku, dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi duha, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Kiai Fatur Rahman Basyari LCMA untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabihi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail wal 'asri innal insana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairul kasbi kasbul 'amili min yadihi idza nasah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para orang tua kami, para jamaah duha, para calon penghuni surga, para ahli jannah, para ahli iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cukup cerah, udara masih tetap dingin, ditambah lagi dengan angin. Udah dingin pakai angin lagi. Asa lebih enakan melungker gitu di atas kasur, tarik selimut, tidur lagi. Urusan suami sarapan atau belum, suami cari sendiri sarapan untuk hari ini. Tapi ternyata para bapak, para ibu, para orang tua kami lebih memilih untuk hadir di tempat ini untuk satu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut adalah talabul ilmi, mencari ilmu, yang mana mencari ilmu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan banyak ya berkaitan dengan masalah ilmu. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, yang sudah memiliki ilmu, ataupun orang yang sedang berjuang untuk punya ilmu, artinya mencari ilmu. Dari usaha itu, dari semangatnya kita, rajinnya kita, ketulusan kita,
untuk mencari ilmu dengan cara bagaimana? Menyisihkan sebagian waktu kita, mengorbankan istirahat kita, mengorbankan barangkali mungkin pada hari libur ini ada yang punya janji, tapi karena dia sudah punya janji tersendiri yaitu untuk hadir di majelis ilmu, maka kemudian dia korbankan janji dengan saudaranya, janji dengan temannya, janji dengan tetangganya, kemudian dirubah jadwalnya. Karena apa? Karena berbarengan dengan mencari ilmu, maka ini adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yang pada saatnya insya Allah akan memuliakan kita dan akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga banyak menyampaikan hadis-hadis yang berisi tentang mencari ilmu dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Di antaranya hadis yang mungkin sudah kita hafal bersama, yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, khususnya adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dan sah atau tidaknya ibadah kita. Maka mencari ilmu untuk hal-hal tersebut hukumnya wajib, dan tidak ada istilah bahwa saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, saya nggak bisa sholat, saya nggak tahu rukun dan syaratnya sholat, saya nggak tahu syarat dan rukunnya wudu. Zaman sekarang sudah bukan kayak zaman dahulu lagi yang kemudian orang kalau mencari ilmu wasailnya, sarananya agak susah. Enggak, sekarang sudah banyak sarana dan prasarananya, dan dipermudah dengan berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka itu manfaatkanlah. Yang bisa hadir langsung di tempat ini untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka keluarnya orang tersebut dari rumahnya sesungguhnya setiap langkahnya adalah memiliki satu keberkahan. Disebutkan dalam sebuah keterangan, ketika seorang tersebut melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka tidaklah dia menggerakkan kakinya. Kaki itu digerakkan berarti naik turun. Tidaklah dia mengangkat kakinya kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tidaklah dia menurunkan kakinya kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Maka bagi orang yang mencari ilmu dan memang sengaja keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sungguh bagi dia berbagai kemuliaan, berbagai kebaikan, berbagai keberkahan yang akan dapat diraih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah meniti jalan ke tempat dia mencari ilmu, sesungguhnya kata Rasulullah, dia sedang melangkahkan kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka farta'u, bersenang-senanglah. Para sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan adanya taman surga di muka bumi ini, maka mereka penasaran dan bersegera untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, taman surga itu apa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa taman surga adalah hilaqudz dzikri, halaqah zikir, perkumpulan di mana di situ orang berzikir, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengingat Allah, belajar bagaimana bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya, belajar bagaimana bisa membina hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori hilaqut dzikr. Dalam periwayatan lain
bahwa Riyadul Jannah atau taman surga itu adalah majalisul ilmi, yaitu tempat-tempat di situ diajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Harapannya bahwa tempat di mana kita sedang berkumpul ini adalah masuk dalam kategori taman surga, yang insya Allah jika kita sudah berada di tamannya, tinggal selangkah lagi kita akan memasuki surganya. Amin ya rabbal. Maka sekali lagi, berbagai macam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada para pencari ilmu, ya, kepada talibul ilm, khusus untuk para orang tua yang punya anak juga sedang mencari ilmu. Tidak usah khawatir berkaitan dengan biaya, karena Rasulullah pernah bersabda, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menanggung rizkinya para pencari ilmu. Yang akan merezeki Allah Subhanahu wa taala langsung, tetapi barangkali mungkin lewat bapak, lewat ibu, bapaknya, ibunya bekerja, tapi dipermudah oleh Allah. Ya, jalan ada aja. Mungkin rizkinya segitu-gitu aja, tetapi subhanallah Allah titipkan keberkahan, sehingga segala kebutuhan terpenuhi untuk anak yang sedang pesantren, yang sedang belajar pun ternyata cukup. Sehingga kemudian apa? Tidak usah pusing. Karena apa? Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah Subhanahu wa taala akan menanggung rizkinya para pencari ilmu. Insya Allah kita masuk dalam kategori pencari ilmu, maka insya Allah rizki kita pun akan ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian agar kebaikan atau agar para bapak dan para ibu ini punya tabungan pahala, punya tabungan kebaikan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ya, menunjukkan bahwa ini baik atau mengajak, kafa'ilih, sama dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu, ayo, kebaikan dari hadirnya kita di majelis ilmu ini jangan hanya berhenti kepada para bapak dan para ibu, tetapi sampaikan. Kenapa? Agar ibu punya tabungan. Tabungannya adalah apa? Setiap ibu menyampaikan, sesungguhnya ini berisi pahala, dan ketika orang yang diajak itu mengerjakan, ibu pun dapat pahala berikutnya. Ya, bapak juga dapat pahala berikutnya. Jadi dengan itu maka kita semua akan punya tabungan pahala. Amalnya biasa-biasa aja, tetapi kalau ada kebaikan dia suka sampaikan. Pak, Bu, ayo hari Ahad di Pusdai ada kajian duha, yuk ah. Minimal kalau sudah mengajak itu sudah kebaikan. Kemudian dianya mau datang ke sini, itu sebagaimana dia dapat kebaikan, bapak dan ibu pun juga dapat kebaikan. Enak ya Bu? Makanya ayo kita sampaikan kepada siapapun yang kita kenal, yang kita tahu, kita ajak. Ayo Pak, ayo Bu, di Pusdai ada kajian setiap hari Ahad dari mulai jam 9 sampai jam 11 ada kajian duha. Siapa sih ustadznya? Ustadz muda, apalagi Pak Fatur itu, sok tahu itu misalkan. Minimal kita sudah mengajak. Urusan dia mau ikut, yuk, enggak pun enggak apa-apa, tapi sebagai orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, yuk kita ajak ke sana, ajak kemari, tangga depan, tangga belakang, kanan, kiri, yuk kita ajak. Ya, dengan begitu insya Allah tidak terasa seakan-akan itu adalah amalan yang biasa-biasa saja, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ternyata Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Jadi ayo saya mengajak
kepada kita semuanya, kebaikan ini jangan berhenti hanya di kita saja, tapi ayo kita sampaikan kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Karena tadi Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda kepada Sayyidina Ali. Sabdanya adalah, ya Ali, bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wahai Ali, jika kamu bisa menyampaikan hidayah, karena hidayah dari Allah, tapi melalui kita, ya, kita sampaikan melalui kita, karena sekali lagi hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang punya hidayah kecuali Allah, dan itu hak mutlak Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Allah inginkan, sebagaimana Allah pun mampu untuk mencabut hidayah dari siapa saja yang Allah inginkan. Nah, jika hidayah itu sampai kepada seseorang melalui kita, maka kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, khairun laka min humurin ni'am, itu lebih baik daripadamu, lebih baik bagimu daripada kemewahan bentuk apapun di muka bumi ini. Kemewahan apapun. Apa kira-kira kemewahan yang kemudian bisa menjadi kita bangga? Rumah besar, mobil mewah, perhiasan, harta melimpah, deposito di mana-mana, yang jumlahnya, ya udahlah, jumlahnya berapa aja lah ya, yang penting banyak. Ya pokoknya banyak lah. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak suka akik yang harganya ratusan juta, ibu-ibu suka berlian dan sebagainya. Kata Rasulullah, jika kita bisa menyampaikan kebaikan kepada seseorang, ya, itu lebih baik bagimu daripada segala macam bentuk kenikmatan apapun di muka bumi ini. Maka ayo sekali lagi, kebaikan ini jangan berhenti sampai di kita saja, tetapi yuk kita bikin tabungan yang banyak. Kalau kita punya tabungan di bank kan terbatas, paling punya tabungan Mandiri, punya tabungan BJB, punya tabungan BRI, BNI, apalagi ini saya lagi curhat sendiri. Kartu ATM mah dari mulai BJB punya, BRI punya, BNI punya, BTN punya, teaya isinya. Cuman buat gaya-gayaan doang. Buat gaya aja, biar kelihatan tebal dompetnya. Urusan isi kita isi dengan tabungan tadi, tabungan akhirat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sampaikan kebaikan kepada siapa saja yang kita tahu, ya, kepada siapa saja. Salah satu di antara kebaikan itu adalah, ya Ali, bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Ajak siapa yang kita kenal, yuk di sana ada pengajian, yuk di sana ada kajian, yuk di sana ada orang baca kitab, yuk kita sholat berjamaah, yuk. Itu tanpa terasa adalah tabungan kita yang akan bisa kita lihat di akhirat nanti. Amalannya biasa aja, kerjaannya apa? Keliling apa? Ngajak orang. Alim enggak, ya. Pinter baca kitab, ya mungkin kurang. Kerjaannya gitu, keliling aja, ngajak orang. Tapi ternyata ketika di akhirat nanti dia dapatkan tabungan-tabungan yang kemudian menjadikan si pemilik tabungan tadi bertanya-tanya, ya Allah, ini tabungan siapa? Kata Allah, ini kebaikan buat kamu, ini kemewahan buat kamu, rumah besar, gedung ini dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya punya kamu. Dan sang hamba bertanya, ya Allah, ini benar punya aku? Kata Allah, betul punya kamu. Amalan apakah yang menjadikan aku berhak untuk mendapatkan kebaikan ini? Rupanya ketika di dunia kerjaannya adalah mengajak orang. Mengajak apa? Mengajak kebaikan. Maka sekali lagi, yuk jangan hanya berhenti di
di kita saja, tetapi kita sampaikan kepada siapa saja yang kita kenal, yang kita tahu. Insya Allah dengan begitu adalah wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ibu yang kami cintai, tema kita pada pagi hari ini adalah kerjamu ibadahmu, atau kerjaku ibadahku. Kerjamu ibadahmu atau kerjaku ibadahku. Barangkali agak agak heran. Ya kalau ibadah mah urusannya di masjid, sholat, baca Quran, zikir. Kerja apa hubungannya dengan ibadah? Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tugas kita adalah sebagai khalifatullah. Kita ini sudah khalifah. Khalifah itu pelakunya, kerjaannya khilafah. Nah ini harus paham betul, sehingga jangan sampai kemudian terbawa arus euforia di luar, khilafah tanpa paham makna khilafah itu sendiri apa. Jadi kalau Al-Quran berbicara tentang khilafah atau khalifah, ya kita ini sebetulnya dari awal sudah khalifah dan kerjaannya adalah khilafah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi tugas kita ya khalifah. Dan makna khalifah atau khilafah, makna dasarnya adalah yang mengatur, yang mengurus, ya, yang memakmurkan, yang menertibkan ini. Dan itu tugas kita. Maka jika ada sekelompok orang yang kerjaan yang rusak, ya berarti dia telah keluar dari tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini. Contoh, pembalakan liar, bakar hutan, apalagi, yus macam-macam lah. Berarti dia telah keluar dari tugas utama dia sebagai khalifah, yang makna dasar dari khalifah itu adalah tugasnya mengurus, mengatur, memakmurkan, menertibkan, menjaga, sehingga kemudian bumi ini tetap terjaga sesuai dengan kapasitasnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah berfirman, bumi seisinya ini adalah diciptakan memang untuk kita, ya. Di tempat yang sama dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi semuanya, jami'a, semuanya buat kalian. Silakan untuk apa? Dimakmurkan, diatur, diurus, ditertibkan, dijaga, dilindungi. Nah itu baru benar itu. Baik, selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha cinta kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ya,
kemudian akan menempati bumi ini, maka Allah pun tidak begitu saja melepaskan manusia. Diciptakan tinggal begitu saja, oh terserah kamu udah. Bukan. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali dia, membekali mereka, membekali kita semuanya. Pertanyaannya adalah bekal apakah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita? Ternyata bekal utama yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita adalah bekal iman. Bekal iman. Allah tidak menitipkan kita atau tidak membekali kita dengan kecerdasan. Allah tidak membekali kita dengan harta benda. Allah tidak membekali kita dengan kekuatan. Perhatikan, saat kita lahir, apakah iya kemudian seorang bayi lahir ceprot langsung mengatakan qala Allahu ta'ala, atau mengatakan kepada ibunya, "Bu, hati-hati, beramallah dengan amal yang baik. Di samping dunia ini ada dunia lain yang namanya akhirat. Pada saatnya nanti Anda akan ditanya oleh Allah." Apakah begitu? Ceprot, ibu lama lebih tahu lah ya. Ketika seorang bayi lahir, apa yang pertama kali? Kayak anak saya waktu lahir. Sambil nyari ASI. Pertanyaannya, sudah cerdaskah? Pertanyaannya, sudah kuatkah? Sudah pinterkah? Sudah kayakah? Ternyata tidak. Dan kita harus tahu ketika kita lahir, itu lahir dari mana? Ya, dilahirkan dari tempat yang sama keluarnya kotoran. Artinya adalah betapa hinanya kita. Kalau bukan karena bekal iman yang kita akan pertahankan ketika kita hidup, yang pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 kali kita ini keluar dari tempat yang hina. Yang pertama, ketika proses untuk membuat, bertemulah ya sperma dan ovum. Dari mana keluarnya? Sperma keluar dari mana? Sudah pembuahan dalam perut seorang ibu, 9 bulan kemudian lahir. Lahir dari mana? Enggak dari punggung itu keluar, ceprot dari punggung. Ya enggak kan? Dari rahim ibunya melalui tempat yang sama dengan keluarnya. Artinya adalah, sekali lagi, jangan sampai ada kesombongan. Ya, kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Ya, baik. Saking cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membekali hambanya dengan sesuatu yang sangat mulia, dan bekal itu adalah iman. Maka ketika seorang bayi lahir, dia dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya adalah apa? Membawa apa yang sudah sudah disepakati, perjanjian yang ada antara seorang hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjiannya adalah apa? Yuk kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Seraya Allah berfirman, ini MOU-nya,
Ya. Mereka mengambil kesaksian, maksudnya MOU antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Persaksiannya adalah apa? MOU-nya adalah apa? Perjanjiannya adalah apa? Allah bertanya kepada semua manusia, semua makhluknya yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi makhluk ini dipertanggungjawabkan. Semua makhluk akan bertanggung jawab. Kalau makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti batu, ya nggak diambil. Ya, kayu misalkan diambil, binatang nggak diambil sumpahnya. Manusia dan jin semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya dengan pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan itu adalah MOU, perjanjian antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. MOU-nya adalah apa? Bukankah aku ini Tuhanmu? Setiap dari kita, yang muslimnya, yang non muslimnya, yang mukminnya, yang kafirnya, yang solehnya, yang polehnya, yang ahli salatnya, yang tidak ahli salatnya, yang ahli ibadahnya, yang tidak ahli ibadahnya, yang berbaktinya, yang tidak berbaktinya. Insya Allah, beberapa waktu ini ada tren baru ya. Saya sedikit belok ini, karena kebetulan mengucapkan kata bakti. Ini belakangan ini ada tren baru di tengah-tengah masyarakat. Trennya adalah anak menggugat orang tuanya. Ada tren baru ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril, kemudian Rasulullah ditanya, ya, pertanyaannya adalah fa'akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang hari kiamat. Dan Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Akhirnya malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Ya sudah, kalau memang itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala saja, maka coba ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Dan tanda kiamat yang pertama yang disampaikan Rasulullah adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang amah, budak, amah itu kalau diterjemahkan harfiah budak, bisa jadi budak sebenarnya atau budak dalam arti lafzi, memang budak beneran, atau dia bukan budak tetapi diperlakukan seperti budak. Rasulullah menjawab ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat, fa akhbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak itu melahirkan tuannya. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bahwa di suatu saat nanti akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dan non muslim dan orang kafir. Nah, kemudian kaum muslimin menang, banyak tawanan perempuan, banyak mendapatkan tawanan perempuan, kemudian dikumpuli. Nah, ketika dikumpuli hamil kemudian lahir, bagaimana status anaknya? Anaknya merdeka, ibunya kalau tidak dimerdekakan oleh suaminya maka tetap budak. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, orang tuanya, ibunya yang merdeka, ya, bukan budak. Tetapi di suatu saat nanti akan muncul perilaku di mana seorang anak memperlakukan orang tuanya ibarat budaknya. Artinya adalah simpulannya, salah satu di antara tanda hari kiamat nanti adalah banyaknya perilaku durhaka kepada orang tua. Dan ini trennya lagi naik ratingnya. Ya. Di ujung Berung itu ramai beritanya. Ada yang gara-gara mobil, ada yang gara-gara warung, ada yang gara-gara rumah, ada yang gara-gara sepetak tanah, ada yang gara-gara ini. Jadi anaknya itu ke luar negeri kerja, ya, kemudian pulang
dia nuntut mana? Kata orang tuanya, ya ini ngurus anak kamu, emangnya nggak butuh duit? Dibelanjakan untuk anaknya, sekolahnya. Anak yang nuntut nggak bisa, pokoknya mana uang saya? Akhirnya gugat. Na'udzubillahi min. Inilah perilaku durhaka. Dan itu telah Rasulullah SAW isyaratkan 15 abad yang lalu. Antalidal amat rabbatah. Yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, salah satu di antara takwil hadis ini adalah akan banyak munculnya perilaku durhaka. Dan cukup belok lagi ke sini. Jadi saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian akan menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah bekali dia dengan satu bekal yang sangat luar biasa, dan itu menjadi modal utama kita saat kita hidup di dunia dan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal itu adalah iman, dengan satu pertanyaan yang simpel akan tetapi memiliki makna yang sangat luas dan juga memiliki konsekuensi. Karena apa? Pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya hidup itu mudah. Mudahnya adalah apa? Kita ini kan punya perjanjian dan Allah. Yang penting kita bisa menjaga perjanjian itu, kemudian bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Insya Allah bahagia, insya Allah selamat. Perjanjiannya adalah apa? Masalah iman. Kita pertahankan iman tersebut saat di dunia, kemudian saat wafat dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Insya Allah di akhirat nanti saat kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Allah. Maka insya Allah setelah itu kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, bahagia di akhirat. Dan bagi orang yang dibekali oleh iman dan mampu menjaganya di muka bumi, ini sebuah indikasi jelas bahwa dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Betulkah? Ya, pertanyaannya adalah, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian kita semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Yang berimannya, yang tidak berimannya. Yang tadi, yang berbaktinya, yang tidak berbaktinya. Jawabannya sama, betul. Syahidna, bukan hanya sekedar jawaban betul. Jadi syahada itu artinya adalah seperti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu makna syahada. Syahada artinya adalah iqrarum bil lisan, tasdiqum bil jinan, iqrarum bil lisan wa amalum bil alkan. Itu syahada. Jadi bahwa kita ucapkan, kemudian kita yakini betul, kita amalkan, itulah konsekuensi syahadah. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, artinya adalah kita yakini, kita ucapkan, kemudian apapun yang menjadi konsekuensi dari persaksian kita, rukun iman, rukun Islam, perintah Allah, larangan Allah, kita akan laksanakan, dan larang kita akan tinggalkan. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Betul Engkau Tuhan kami ya Allah, kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Karena nanti di akhirat sana, ketika orang-orang yang tidak beriman itu diajukan di mahkamah, bukan mahkamah konstitusi, bukan ya, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang mengingkari. Ingkar. Enggak. Bukankah telah aku turunkan kepada kalian seorang nabi? Enggak. Bukankah nabi kalian telah menyampaikan perintah-perintahku? Enggak. Hebatnya umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi umat-umat yang ingkar itu. Jadi dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segalanya. Itu ada di antara mereka yang ingkar.
Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku telah mengirimkan kepada kalian para nabi? Enggak. Bukankah para nabi tersebut telah menyampaikan perintah-perintahku? Enggak. Ya, ingkar. Nah, untuk memperkuat pernyataan para nabi bahwa mereka telah melaksanakan tugas Allah, berdakwah, mengajak mereka kepada ketauhidan, itu umat ini akan menyaksikan, yang menjadi saksinya. Ya, umat ini akan menjadi saksinya. Kita akan menjawab, ya Allah, betul, para nabi telah engkau telah mengutus nabi dan para nabi telah melaksanakan tugasnya, mengajak mereka, mendakwahi mereka, menasihati mereka, dan seterusnya. Yang menjadi saksi siapa? Ini umat kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ingkar lagi. Hah, katanya mereka, emang kalian siapa? Kan kalian nggak hidup bersama kami. Bohong kalian. Jadi umat yang terdahulu membohongkan, mendustakan kita. Nah, untuk memperkuat persaksian kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bangun berdiri, kemudian Rasulullah bersaksi bahwa apa yang disampaikan oleh umatnya adalah benar. Nah, itu hebatnya umat ini, walaupun umat yang saya mungkin sering menyampaikan, umat yang unik. Uniknya adalah apa? Usia pendek, kekuatan sedikit, ya, lemah, fisik kecil, tetapi di hadapan Allah begitu mulianya, sampai dijadikan oleh Allah menjadi saksi, ya, sebagai saksi untuk umat-umat terdahulu. Lanjut. Ini karena apa? Karena ada di antara mereka yang ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, mereka ingkar. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga taufik dan hidayah kita, sehingga kita dapat melewati kehidupan dunia ini dalam keadaan iman kepada Allah, wafat dalam keadaan beriman kepada Allah. Selanjutnya kita akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap iman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita satu bekal yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yang bernama iman, maka kemudian konsekuensinya salah satu di antaranya adalah kita harus melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala utamanya, yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara iman dan ibadah ini satu kesatuan. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, ayo sholat, enggak ibadah, ya, yang enggak lengkap, enggak benar. Sama dengan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian enggak melanjutkan tentang persaksian dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas utama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa tugasnya? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sampai kepada kerjaku ibadahku. Baik. Agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan haba'an mansura, karena ada ibadah yang statusnya adalah haba'an mansura. Apa itu haba'an mansura? Seakan-akan ada bentuknya padahal tidak ada bentuknya. Ibarat tumpukan debu yang banyak, tiba-tiba datang angin kencang, kemudian debu berterbangan, setelah itu tidak ada bentuknya lagi, tidak ada bentuk debunya lagi, ya, tidak ada bentuknya. Jangan sampai ibadah kita seperti itu, seakan-akan kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, kita sudah haji, umroh hampir tiap bulan, amin. Sekarang lagi dibatasi karena COVID. Haji tiap pagi saya mah haji, Bu, insya Allah. Saya insya Allah tiap pagi haji.
Mau tahu? Ada satu amalan yang kata Rasulullah nih, jika diamalkan setiap pagi maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Mau tahu? Atau mau tahu aja? Atau mau tahu doang? Baik. Hadisnya hadis hasan ini. Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Adhkar ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Para ulama beda pendapat, apakah sholat 2 rakaat ini masuk duha atau sholat sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat ini disebut sholat isyraq, syuruk, ya. Tapi ingat, bukan pas terbitnya mataharinya. Jadi terbit matahari selang beberapa saat, ya, 7-10 menit, kemudian sholat, itu syuruk. Ya, ada yang mengatakan lagi bahwa ini bukan syuruk, tapi ini sholat duha. Ala kulli hal, intinya adalah sholat 2 rakaat. Jadi sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya berzikir kepada Allah. Ingat berzikir ya, bukan duduk kemudian sambil megang remote, bukan. Ya, atau main HP kayak saya. Kayak kebuka juga akhirnya, aduh. Ketahuan juga. Aduh. Ya nggak apa, buka-buka rahasia lah dikit lah. Kemudian sampai terbitnya matahari, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, falahu ajru hajjatin wa umroh, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Seperti, ya, ingat jangan sampai salah ini. Ada sebagian orang, udah kalau gitu saya nggak usah haji lah, saya udah dapat pahala banyak nih, pahala haji tiap hari, pahala umroh tiap hari. Seperti, ya, falahu ajru hajjatin wa umroh, maka bagi dia pahala seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah ketika menyampaikan ini, mungkin ada di antara sahabatnya yang masih bengong, itu apa iya, apa enggak, ya. Walaupun pasti Rasulullah benar, ya, cuman heran gitu. Akhirnya Rasulullah mengulangi lagi. Yang kedua, falahu ajru hajjatin wa umroh, dia akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala haji dan umroh. Sampai Rasulullah menyampaikannya 3 kali. Falahu ajru hajjatin wa umroh. Enggak cukup sampai di situ. Beliau pun tambahkan tamatin. Pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya. Jadi bisa jadi ibu dan bapak di hadapan Allah setiap hari menjadi orang yang haji dan umroh. Karena apa? Mendapatkan pahala haji dan umroh. Amalannya adalah apa? Tadi, salat subuh berjamaah, duduk di tempatnya, berzikir kepada Allah, mau zikir maksurat, baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, ya, atau baca subhanallah, atau baca waqiah, baca yasin, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, kemudian tunggu beberapa saat, kemudian sholat isyraq, maka pahalanya adalah pahala haji dan umrah. Maka jikapun pada tahun kemarin dan tahun ini kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat haji dan umrah karena situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia, jangan kecil hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada kita. Salah satunya di antaranya adalah, ada banyak amalan yang dikerjakan itu seperti pahala haji dan umrah. Salah satu di antaranya amalan nih. Yuk, subuh, dzikir, salat isyraq. Insyaallah pahalanya baik. Itu adalah tugas kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Ikhlas artinya adalah betul-betul diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk niatan lain. Ya.
syaratnya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diterimanya adalah dengan ikhlas. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu awalnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru, sampai kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Artinya ikhlas. Ketaatan yang murni itu adalah murni hanya kepada Allah. Kita sholat karena Allah. Dan itu sudah kita sampaikan setiap kita memulai sholat, selalu kita sampaikan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ini milik Engkau ya Allah. Kita di dunia ini ngontrak. Pada saatnya nanti kita akan kembali lagi kepadamu ya Allah. Semua titipan ini adalah milikmu ya Allah. Sebagaimana Engkau maha mampu untuk menitipkannya kepada kami, maka Engkau pun maha mampu untuk mengambilnya dari kami. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, jadikan semuanya ini adalah sebagai wujud keikhlasan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, aduh Pak Ustadz, kalau gitu ibadah teh apa aja ya? Yang saya tahu ibadah mah ya kalau di masjid. Kalau di masjid baru dibilang ibadah. Sana ibadah di masjid. Nah gitu kan? Sana ibadah di masjid. Sana ibadah baca Quran. Sana ibadah zikir. Ya. Jadi seakan-akan ibadah itu hanya zikir, hanya sholat saja, hanya puasa saja. Apalagi? Hanya di masjid saja. Menurut para ulama, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Jadi betul-betul itu ibadah dari awal memang secara syarat dan ketentuan adalah ibadah. Sholat, ya, sudah pasti ibadah. Zakat, haji, umroh, puasa, saum ya, baca Quran, berzikir, itu jelas ibadah dan seharusnya ibadah dan harus ikhlas. Ya, ini yang pertama. Jadi ibadah yang mahad itu artinya murni ibadah. Kemudian lagi kata para ulama, yang kedua ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, ibadah yang tidak langsung dikatakan murni ibadah, tetapi sebuah perbuatan yang awalnya adalah tidak bersifat ibadah tapi diniatkan ibadah, maka menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih banyak saya kira daripada ibadah mahdhah tadi. Baik, ibadah terbagi menjadi dua sekali lagi, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Yang mahdhah tadi seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, zikir, salawat, istighfar, tasbih. Kemudian ibadah yang kedua, macam ibadah adalah ghairu mahdhah. Ini definisi saya, segala aktivitas kebiasaan yang diniatkan ibadah maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mah definisi saya. Kalau ibu punya definisi lain nggak apa-apa, bapak punya definisi lain mah enggak. Intinya adalah selain daripada ibadah mahdhah ada ibadah lain yang secara gambaran mungkin adalah amalan dunia, tetapi jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ya, dengan catatan tidak berbenturan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika diniatkan ibadah kepada Allah maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mencari nafkah. Mencari nafkah, kalau mau cari uang ya silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Walaupun kemudian setelah kita baca nanti bahwa mencari nafkah kewajiban dan harus diamalkan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harus diniatkan ibadah.
keluarnya kita di pagi hari yang biasanya menuju ke kantor, yang ke pasar, yang ke tempat usahanya. Kalau di kampung misalkan ke sawah, ke kebun, itu kan mungkin aktivitas biasa saja. Itu mah rutinitas saya aja. Bapak kalau pagi kemana? Ya paling saya kalau pagi sampai jam 10 ke kebun, lihat sawah, saya punya empang, ngasih makan ikan. Itu rutinitas saya. Tapi jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku keluar dari rumah, tujuanku adalah tempat usahaku. Di tempat usahaku aku akan mencari nafkah. Kemudian setelah mendapatkan nafkah, aku akan berikan kepada orang-orang yang wajib aku nafkahi, istri dan anakku. Dengan begitu maka kemudian kebutuhannya terpenuhi, dan aku pun telah melaksanakan kewajibanku hanya karena Engkau ya Allah. Karena ini adalah perintahmu, maka apa? Sudah bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya Allah, lapar, aku mau makan ya Allah. Makan hukumnya apa? Boleh, mubah, jaiz. Mau makan silakan, nggak makan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kalau nggak makan kemudian sakit, ya nggak apa-apa. Makan silakan, nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan kemudian menjadikan dia sakit, ya harus makan, karena itu menyakiti diri sendiri. Atau sampai kemudian mati, ya, andai di hadapan dia yang ada adalah makan haram, kalau tidak dimakan akan mati, dimakan. Itu ada kaidah fikihnya nantilah ya. Sekali lagi, makan hukumnya gimana? Mubah, mau makan silakan, nggak makan apa-apa. Tidur hukumnya apa? Mubah, mau tidur silakan, nggak tidur apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jika diniatkan ibadah kepada Allah, ya Allah aku mau makan, ya Allah dengan makan ini semoga badanku sehat. Dengan badan sehat maka aku akan lebih semangat beribadah, lebih rajin lagi, ya, lebih semangat zikir. Maka makannya bukan hanya sekedar makan, karena statusnya di hadapan Allah sudah berubah, makanya dia sudah bernilai ibadah di hadapan Allah. Ini ghairu mahdhah. Ya Allah, menjelang zuhur, aduh, aku mau tidur dulu ya Allah. Dengan tidur beberapa saat ini ya Allah, semoga nanti malam aku bisa qiyamul lail, bisa bangun di malam hari, kemudian bisa tahajud. Maka status tidurnya bukan hanya sekedar tidur biasa, tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, udah capek ini habis jalan-jalan ini sekeliling Pusdai. Udah aku mau berteduh. Dua orang, yang satu sekedar lesehan di Pusdai karena capek habis jalan-jalan di hari Minggu. Yang satu lagi ketika masuk di emperan masjid, dia niatkan, ya Allah, nawaitul i'tikafa. Walaupun hanya beberapa saat, ya Allah, aku niatkan i'tikaf. Maka lesehannya dia bukan hanya sekedar melepas lelah, tapi karena diniatkan i'tikaf, maka bisa bernilai i'tikaf, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena niat. Ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Masak hukumnya mubah, mau masak silakan, nggak masak nggak apa-apa. Tapi kalau masaknya ya Allah sebagai wujud dari baktiku kepada suami, maka masaknya bukan hanya sekedar masak biasa, tetapi masak luar biasa, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi. Makanya definisi saya ghairu mahdhah itu adalah segala aktivitas kebiasaan biasa. Orang mengatakan biasa. Pagi apa? Nyapu. Pagi apa? Masak. Pagi apa? Nyuci piring. Pagi apa? Bersih-bersih rumah. Pagi apa? Itu kan nyuci baju suami misalkan. Kan kebiasaan. Atau bapak misalkan, pagi apa? Ya pagi, ya tadi ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke empang, ke tambaknya, gitu misalkan, misal contoh. Tapi jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, secara khusus bagaimana sih kemudian kerja itu di dalam Islam? Yuk.
bekerja dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala pernah mengisyaratkan ini. Salah satunya adalah dalam firman Allah surat Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya panjang. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Ya, itu ayatnya selanjutnya. Huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Muzammil. Perhatikan. Dan Allah, dia maksudnya Allah, mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Artinya bekerja, mencari nafkah. Dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Perhatikan, Allah mensejajarkan antara orang sakit yang tentunya itu adalah sebuah ujian dari Allah, dan sakitnya seseorang jika dia sabar menghadapinya, sesungguhnya di dalamnya terdapat pahala dan kemuliaan yang sangat luar biasa banyak. Kemudian yang kedua, Allah berbicara tentang orang yang bekerja. Orang yang apa itu bahasanya? Berjalan di muka bumi, artinya bekerja. Yang ke sawah, yang ke pasar, yang ke tempat usaha, yang ke toko, yang ke kantor, yang ke pabrik, yang ke perusahaan. Yang kedua, yang ketiga, Allah mensejajarkan dengan yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, masuk ke medan perang, bawa senjata, berdarah-darah, ya kena tendang, ya kena pukul, ya kena bacok, ya kena tombak. Zaman dahulu, kalau zaman sekarang mungkin keserempet peluru, kena pecahan bom dan sebagainya. Itu orang berperang. Ya. Perhatikan, sakit kalau sabar maka dia akan mendapatkan pahala banyak. Orang berperang di jalan Allah, kalau tujuannya li'ilai kalimatillah, syahid, jaminannya masuk surga. Bagaimana dengan orang bekerja? Ternyata diapit oleh dua keutamaan, dua perbuatan yang memiliki keutamaan besar. Bahwa kemudian bekerja berada di antara dua amalan yang memiliki kebaikan ini menunjukkan bahwa bekerja pun jika diniatkan karena Allah maka akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang wafat, meninggal dunia karena hartanya, bisa mempertahankan hartanya, atau dia sedang mengais rezeki, mencari harta untuk orang yang wajib dia nafkahi, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Ya, di hadapan Allah sama dengan orang yang sedang berperang kemudian dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegasnya lagi dalam hadis yang datangnya dari sahabat Abi Hurairah, hadis yang datangnya dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah, itu ada orang yang protes, ya Rasulullah, masa iya sih begitu? Dalam hadis itu kemudian Rasulullah menyampaikan, apakah syahadah itu hanya berperang di jalan Allah saja? Sampai begitu Rasul mengatakan. Kemudian menjelaskan tentang bekerja tadi. Selanjutnya, ini hadis lebih tegas lagi. Ada yang bisa baca Arabnya, Arab gundul. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nashatihi faqalu ya Rasulullah law kana hadha fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawayhi shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah wa in kana yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilish syaitan. Diceritakan oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita di suatu pagi ketika beliau beserta sahabat yang lain sedang hadir halaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gambarnya ya, ada orang lagi di sawah, ada orang di pasar. Menyesuaikan. Kurang, yang kerja kantoran nggak ada. Ya, kata sahabat Ka'ab bin Ujrah, di suatu pagi ketika kami sedang hadir halaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang pemuda yang keluar dari rumahnya. Kemudian setelah keluar dari rumahnya, itu dia keluar marra 'alan nabi. Dugaannya para sahabat kirain ini seorang pemuda tadi yang gagah, yang perkasa, yang apa? Yang kekar, badannya kekar, itu kelihatan dari ototnya yang melingkar-lingkar. Ya dikar-kar-kar lah gitu. Yang penting jangan sampai mutar-mutar. Nah itu ketika keluar dari rumahnya, kemudian dugaan sahabat kirain mau gabung bersama Rasulullah, bersama para sahabat belajar. Ternyata lewat begitu saja. Lewat begitu saja. Sehingga kemudian sebagian sahabat ngegrundel. Paham grundel ya? Apa bahasa Indonesia yang baiknya? Ya gitulah, ngedumel. Ngedumel gitu. Salah satunya sahabat Ka'ab bin Ujrah ini. Katanya pemuda, gagah, perkasa, kekar badannya, ototnya melingkar-lingkar. Ya. Kemudian apa? Ya Rasulullah, itu pemuda, dia kan gagah. Kalau dia pakai tenaganya itu untuk jihad fisabilillah, itu lebih baik. Ternyata apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, tenang. Rasulullah tidak pernah marah. Ketika ada pertanyaan apapun, nggak pernah marah. Ada seorang badui datang, lagi begini nih, halaqah begini, tiba-tiba masuk begitu saja. Babi, tanpa babi bu, nggak pakai salam, nggak apa-apa, langsung masuk. Namanya orang badui itu biasanya orang yang tinggal di pedalaman, padang pasir, yang kadang-kadang mungkin tata krama kurang, ya, angga ungguhnya kurang. Masuk begitu saja. Ini Rasulullah lagi cerita tentang kiamat, dan para sahabat tidak ada yang berani mengangkat wajahnya, semuanya menunduk, takut kepada Rasulullah SAW. Sedang berpikir tentang kiamat. Wow. Dan Rasulullah menceritakan kiamat, hauli yaumil qiyamah, yang begitu dahsyat. Ada orang bedui masuk begitu saja, nggak pakai salam, nggak babi bu, langsung nanya. Nanyanya apa? Aneh. Nanya kepada Rasulullah apa? Aneh. Nah, pertanyaannya adalah mata sa'ah. Ya Muhammad, mata sa'ah. Muhammad, ente cerita kiamat. Kapan sih kiamat? Begitu. Barangkali begitu ya. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Justru sebaliknya, Rasulullah tersenyum. Kemudian sudah tenang, duduk. Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat, waktunya kapan, tidak. Tapi Rasulullah menjawab dengan pertanyaan. Jawaban Rasulullah berupa pertanyaan ini adalah madza a'dadta laha. Udah gini aja, kamu nanya kapan kiamat, emang kamu sudah siap? Apa persiapan yang telah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Nah gitu. Para sahabat yang lain, para sahabat yang besar nggak ada yang berani. Ini orang bedui langsung bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Dan Rasulullah nggak marah. Rasulullah jawab.
Kiamat pasti datang kata Rasulullah. Tapi pertanyaannya, kamu sudah mempersiapkan apa menghadapi kiamat, menghadapi akhirat? Kemudian sang Badui menjawab, aku persiapkan hanya 2 hal. Yang pertama, cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, kalau ada yang ingin melihat ahli surga berjalan di muka bumi, ini orangnya, kata Rasulullah. Maka kemudian sang Badui berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat kepada Muhammad, jangan kepada yang lainnya. Namanya orang Badui ya. Atau mungkin redaksinya yang lainnya. Mungkin redaksinya adalah, ya Allah, ampunilah Muhammad, jangan yang lainnya. Namanya orang Badui. Baik, ala kulli hal seperti itu. Ini si pemuda tadi yang dugaannya para sahabat akan gabung bersama Rasulullah dalam halaqahnya, lewat begitu saja, tiba-tiba jalan terus, melewati masjid, melewati Rasulullah beserta para sahabat, kemudian begitu saja lewat. Yang dituju apa? Yang dituju pasar. Makanya para sahabat ngedumel, pemuda gagah perkasa, otot melingkar-lingkar, coba dipakai untuk jihad fisabilillah, itu akan lebih baik bagi dia. Kedengaran sama Rasul, kata Rasulullah, tenang. Kemudian Rasulullah bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah, kemudian yang dia tuju adalah pasar, yang dia tuju adalah sawahnya, yang dia tuju adalah kebunnya, yang dia tuju tempat kerjanya, yang dia tuju tokonya, yang dia tuju lapaknya, yang dia tuju kantornya, yang dia tuju apa lagi? Ya. Kenapa? Ya, dia mau bekerja, mencari nafkah. Karena apa? Karena sang pemuda tadi pengantin baru punya anak, masih kecil-kecil, yang mana dia butuh kepada tenaganya untuk mencarikan nafkah, kemudian diberikan kepada anaknya tadi, kepada keluarganya, istri dan anaknya. Fahuwa fi sabilillah, kata Rasul, keluarnya dia itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi jangan dianggap kerja itu. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, Bu, carilah yang halal. Boro-boro yang halal, yang haram aja susah. Boro-boro mau niat baik, ya enggak? Pokoknya berbagai macam cara dilakukan, yang penting dapat duit, misalkan gitu. Boro-boro mau niatnya baik. Ingat, kalau keluar dari rumahnya tujuannya untuk bekerja, mencari nafkah niatnya, tapi dengan jalan yang salah, ini sama dengan orang mencuci baju dengan kotoran. Suci nggak? Bersih nggak? Imam Ghazali menyampaikan bahwa jika orang melakukan kebaikan tapi dengan cara yang dilarang, sama dengan orang yang ingin mencuci bajunya dari najis tapi dengan air kencing. Bersih enggak? Bekerja betul, mencari nafkah iya. Kemudian diberikan nafkahnya untuk siapa? Ya untuk keluarganya. Tapi dengan cara korupsi, dengan cara nipu, dengan cara nyopet, dengan cara nyuri. Alhamdulillah copet-copet di Bandung sudah pensiun. Makanya ada preman pensiun. Hanya ini saya nunggu-nunggu nih. Siapa itu? Kalau saya belum. Si Saib ini yang belum pensiun ini. Kalau siapa satunya itu yang jangan cilok, akhirnya jualan cilok itu? Ubed mau udah. Ngikutin juga ya, Bu. Ubed sudah insaf jualan cilok dia, jadi bos cilok sekarang. Tapi Kang Pipit ya wafat, Allah yarham. Memang dia mantan, tapi kemudian dia taubat. Pernah di penjara juga. Kemarin ya wafatnya. Kang Pipit. Ya. Allah yarham. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Lanjut.
fahuwa fi sabilillah, maka sama dengan di jalan Allah. Baik, pemuda tadi keluar dari rumahnya, yang dituju adalah pasar, tetapi dia keluar bukan karena keluarganya, bukan karena istrinya, bukan karena anaknya. Bagaimana mungkin punya anak, nikah aja belum, tetapi di rumahnya dia punya orang tua yang sudah sepuh. Ini yang di ujung Berung harusnya paham ini, ya. Orang tuanya sudah sepuh, harusnya dibantu, harusnya dia menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang tuanya menafkahi. Ini malah digugat. 5 bersaudara, yang satu inisial H itu jadi pengacaranya. Bukan. Inisial H yang perempuan ini yang mendampingi orang tuanya. Yang 4 ini inisial D, inisial M, inisial M lagi, siapa lagi, satu lagi, ya. Yang pengacaranya lagi berjuang durhaka kepada orang tua, meninggal. Aduh. Padahal udahlah, saya kira itu nanti kita akan bikin topik khusus berkaitan dengan bakti dan durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, dia belum punya anak, boro-boro punya anak, nikah aja belum, tapi dia punya orang tua yang sudah sepuh, ya, butuh tenaga dia, maka keluarlah dia. Tujuannya adalah apa? Mencari nafkah. Kemudian apa? Untuk menafkahi orang tuanya. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah. Maka keluarnya dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'iffuha fa huwa fi sabilillah. Anak belum punya, ya nikah aja belum. Orang tua masih gagah, masih sehat, masih mampu untuk menafkahi diri sendiri, tetapi dia tetap keluar dari rumahnya. Tujuannya apa? Mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk dirinya, agar menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta. Maka dia bekerja untuk dirinya, menjadi sosok yang mandiri. Bahkan jika ada lebihan, dia akan berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maka keluarnya fi sabilillah, keluarnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu keluar dari rumah, tujuannya adalah tempat usaha, sawah, empang, kebun dan sebagainya. Kalau tujuannya adalah mencari nafkah, kemudian karena Allah, maka keluarnya kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati yang keempat ini, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau keluarnya dia tujuannya adalah apa? Riya. Tujuannya adalah mufakharah, sombong, berbangga-banggaan, mencari harta sebanyak-banyaknya, dikumpul, ditumpuk, kemudian dia sombong dengan hartanya agar dibilang orang kaya, ya. Kemudian dia menghinakan orang lain yang hidupnya barangkali kekurangan. Fahuwa fi sabilis syaitan, keluarnya dia di jalan syaitan. Akhrajahu Tabarani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani fil Kabir, maksudnya adalah fil Mu'jamil Kabir. Imam Tabarani itu punya kitab yang namanya Mu'jam. Mu'jamnya 3 macam. Mu'jamul Asghar, Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir. Kecil, tengah, besar. Isinya hadis semua. Hadisnya ribuan, bahkan puluhan ribu. Ya, jadi itulah posisi bekerja. Dengan catatan harus lillahi ta'ala. Pertanyaan selanjutnya adalah, pekerjaan terbaik menurut Islam apa? Dalam sebuah hadis, ya, yang datangnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, khairul kasbi kasbu yadil amili idza nasah. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang dihasilkan oleh tangan yang melaksanakannya. Artinya adalah jeripayah sendiri. Dalam bahasa kerennya, hasil keringat sendiri. Ini adalah pekerjaan yang baik. Tetapi ternyata di ujung hadis ini Rasulullah menyampaikan idza nasah. Ya,
Nasah itu kalau diterjemahkan secara harfiah bersih. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana para ulama menerjemahkan makna hadis ini. Terjemahan hadis ini adalah seperti ini. Makna idza nasah itu ada 3 hal. Yang pertama al-itqan, mutqin. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, mutqin itu adalah profesional. Kalau menurut saya profesional itu ada 2 unsur, ada 2 hal, ada 2 rukun. Apa itu? Yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Ya, bekerja tanpa ilmu, hati-hati. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika sebuah pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya, orang bukan ahli ngebengkel mobil, ya, kemudian servis mobil, ya tunggu saja. Kalau nggak konslet, mogok di jalan, rusak, ya, itqan. Jadi harus mutqin, tahu ilmunya, berpengalaman. Kalau menurut saya itulah mutqin, sosok yang profesional. Makanya kita disuruh sekolah sama orang tua, SD, SMP, SMA, ya S1, S2, S3, gali ilmu sebanyak-banyak. Tujuannya adalah apa? Agar menjadi apa? Orang yang bermanfaat. Bahwa kemudian bekerja atau tidak, kalau sudah punya ilmu pasti akan bermanfaat. Ya, yakinlah orang yang punya ilmu itu akan bermanfaat dimanapun. Bahwa kemudian apa pekerjaannya nanti akan disesuaikan dengan Allah yang akan mengaturnya. Dan ingat, urusan rezeki itu bukan apa? Bukan kaitannya bekerja. Allah itu yang ngurus rezeki. Tetapi memang kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Bahwa kemudian Allah berikan atau tidak, minimal Allah sudah berikan kita pahala. Ya. Yang pertama al-itqan, mutqin, profesional. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, hadis qudsi kalau nggak salah ini, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah sangat cinta jika seorang hambanya itu bekerja, hendaknya dia bekerja profesional. Maka ada fakultas kedokteran. Jangan sampai orang yang nyuntik itu bukan ahlinya. Orang yang mengobati bukan ahlinya. Ada fakultas pertanian agar menghasilkan para petani yang profesional. Ada fakultas teknik agar yang yang mengurusi pesawat itu adalah orang ahlinya. Kalau pesawat yang utak-utik petani misalkan bukan ahlinya, aduh bisa dibayangkan. Ya. Jadi harus mutqin. Selanjutnya yang kedua, wa tajannabal ghish, menjauhkan diri dari sifat khianat agar pekerjaan kita masuk dalam kategori idza nasah. Yang pertama profesional, yang kedua jauhkanlah diri kita dari sifat khianat. Artinya jujur. Dan urusan jujur dan tidak ini sudah berkaitan langsung dengan iman. Amanah itu adalah bagian terbesar dari iman. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Disebutkan dalam keterangan lain bahwa ketika Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu berzina? Kata Rasulullah, mungkin saja. Apakah mungkin dia akan mencuri? Mungkin saja. Kemudian yang ketiga Rasulullah ditanya, apakah seorang mukmin itu akan berbohong? Rasulullah yang tadinya duduk langsung bangun dan beliau menjawab, lah, enggak mungkin. Enggak mungkin seorang mukmin berkhianat, enggak mungkin seorang mukmin itu berbohong. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah yang berbunyi, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Nah, jadi sudah menempati mengambil tempat yang besar dalam iman. Masalah amanah, maka harus dijaga betul. Ya. Jadi harus jujur. Yang kedua, waqama bihaqqis sin'ah. Yang ketiga, agar kerja kita
bernilai di hadapan Allah, ya bernilai ibadah, ya berkah, kemudian menghasilkan hasil yang baik. Maka yang ketiga, idza nasah, yaitu waqama bihaqqis sin'ah, yaitu harus sesuai prosedur. Maka ada namanya juknis, ada yang namanya juklak, ada yang namanya protap, ada yang namanya apalagi SOP. Tujuannya adalah apa? Agar sebuah pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian hasilnya maksimal. Ya, ini masih ada lagi. Kenapa? Karena jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan aturan, bahkan jika kemudian poin yang kedua tadi tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan pekerjaan yang penting saya dapat uang, urusan halal dan haram tidak diperhatikan. Ingat, Rasulullah pernah bersabda kaitannya dengan orang yang memakan makanan yang haram. Sabdanya adalah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap badan yang tumbuh kembang dari sesuatu yang haram, maka tempat yang paling layak bagi orang itu adalah neraka. Kemudian lagi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha indah, yang maha bersih, yang maha suci, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang indah, yang bersih, yang suci. Rizki yang bersih, suci, yang baik adalah yang halalan thayyiban. Selain daripada itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Kemudian Rasulullah bercerita bahwa ada seorang, kemudian thumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbu ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram atau ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Rasulullah bercerita bahwa ada seorang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia berkelana. Saat aku berkelana, nah yutilus safar, ternyata ada yutilus safar itu berkelana. Ash'atha, dalam keadaan kusut, ya. Kemudian kusut, kumel itu ash'atha. Aghbar itu dekil, berdebu. Kenapa? Karena dia menyibukkan dengan ibadah sampai dia tidak perhatian terhadap dirinya, nggak perhatian, kumul, dekil, kusut, kumel, apalagi lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy, pokoknya L semua udah. Kenapa? Sibuk dengan ibadah, dan setiap saat dia selalu begini, yamuddu yadayhi ilas sama'i faqala ya rabbu ya rabbu ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ighfirli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dia beribadah kepada Allah. Tapi sayang, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makannya haram, wa mashrabuhu haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh kembang dari sesuatu yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu. Rasulullah menceritakan, Allah berfirman, fa anna yustajabu. Kata Allah, dengan kondisi dia seperti itu, apakah aku akan ijabah doanya dia? Tentu tidak dijabah. Karena apa? Tadi makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, tumbuh kembang dari haram. Maka yuk bekerjalah, niatkanlah lillahi ta'ala, dan carilah yang halalan thayyiban. Yakinlah bahwa rezeki sudah diatur. Kita bekerja karena melaksanakan kewajiban, dan dalam bekerja memiliki keistimewaan dan juga memiliki keutamaan-keutamaan yang Allah titipkan dalam pekerjaan kita. Maka ayo bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terfikirkan, aduh boro-boro yang halal, yang haram aja susah. Jangan sampai.
Kalau sampai terfikirkan seperti itu, betul, nanti Allah akan mempersusah yang cari yang halal. Tapi jika kita punya keyakinan bahwa Allah pasti akan berikan aku rezeki yang halalan thayyiban, Allah akan berikan kita jalan. Ya ninggang tahu ya? Ya kebetulan aja, ada saja jalannya, ada aja rezeki yang tidak terduga, rezeki yang sudah terduga, ada aja. Ingat, rezeki sudah diatur oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang yang melatah di muka bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rizkinya, Allah tanggung. Kenal Nabi Sulaiman? Kenal Nabi Sulaiman? Kenalan di mana? Tahu? Kenalan di mana? Enggak kenal ya. Tahu. Itu kekuasaannya seluruh dunia membentang. Semua makhluk Allah tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya. Semua makhluk Allah. Bukan hanya manusia, jin, setan, binatang buas, binatang liar, semua yang ada di lautan, yang ada di hutan, tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu waktu ketika merasa bahwa kekuasaannya besar, dia pernah izin kepada Allah, ya Allah, cobalah, saya pengen sih merasakan bagaimana engkau memberikan rizki kepada hamba-hamba. Berikan aku kesempatan. Ya, berikan aku kesempatan. Insya Allah mampu, katanya dia. Karena lihat kekuasaannya. Kalau pengen mutiara, tinggal perintahkan kepada jin turun ke laut, cari itu mutiara berlian yang ada di laut. Sudah masuk keluar sudah bawa berlian segala macam. Ya, ketika beliau Nabi Sulaiman ingin mengislamkan Ratu Bilqis yang ada di Yaman. Dari Yaman ke Palestina itu ribuan kilo. Saya pernah ke sana, ke Yaman. Ya, saya pernah di Yaman 8 tahun. Jalan-jalan 8 tahun ngapain aja ya? Pernah ke situsnya itu, tapi itulah di sana itu kurang perhatian. Ya, situsnya kurang diperhatikan sehingga tinggal ada tiang-tiang pilar gitu saja. Padahal di bawahnya itu kalau digali itu masih ada bekas-bekasan pondasi-pondasi istana Ratu Bilqis. Kemudian saya juga melihat bendungan yang disebutkan dalam Al-Quran itu, bendungan di Ma'rib itu yang di Sabah itu, saya pernah ke sana. Baik. Itu ketika ingin mengislamkan Ratu Bilqis setelah mengirimkan surat itu, kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada bawahannya, siapa di antara kalian yang mampu mengangkat istana Bilqis? Ini Ratu Bilqis sudah berangkat dari Palestina, dari Yaman menuju ke Palestina. Muncullah Ifrit, rajanya iblis, rajanya jin. Kata raja jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata raja jin, serahkan ke saya akan angkat itu istananya Bilqis dari Yaman menuju ke Palestina sebelum kamu bangun sudah nyampe. Waduh, kala-kala JNE, kala-kala Tiki, kala-kala JNT, kala-kala si cepat ini. Ya, dan yang dipaketkan bukan dokumen, istana. Ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Aku datangkan istananya Bilqis itu sebelum kamu bangun dari dari dudukmu. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat, masih lambat. Bagaimana kalau kemudian saya agak lama duduknya, tiba-tiba Bilqis sudah datang? Bukankah aku yang malu? Mungkin begitu, mungkin. Akhirnya muncullah seorang manusia dari hamba Allah yang mukhlis, beriman kepada Allah, mengangkat tangan, kelihatan lemah, tidak seperti Ifrit tadi yang gagah perkasa, mungkin dengan taring yang taring ke sini sih, dengan tanduk. Nah,
bisa jadi ini, bisa jadi kuis, taring, tanduk, taring, tanduk, tanduk, taring, tanduk, taring, ya, dengan tanduknya yang besar, taringnya yang besar. Seorang hamba Allah yang kelihatan lemah, beliau mengangkat tangan, ya Nabi Allah, saya insya Allah sanggup mengangkat istana tersebut sekejapan mata. Qabla ayyartadda tarfuk. Jadi yartadda tarfuk itu kedipan mata. Jadi misalkan mungkin lebih cepat daripada menaruh HP begini, ya, karena kedipan mata nggak sampai sedetik, nggak sampai aduh udah jam 11 lebih, sedikit lagi. Kebanyakan cerita sih ya. Kadang-kadang ibu-ibu sukanya ngaji cerita gitu loh. Maaf ya kelebihan waktunya, sedikit. Kata orang itu bahwa aku insya Allah mampu untuk mengangkat istananya Ratu Bilqis sekejap mata. Qabla ayyartadda tarfuk, sebelum kamu mengedipkan matamu maka sudah datang. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih mulia daripada jin, ilmunya lebih tinggi daripada jin, lebih hebat daripada jin. Cuman kadang-kadang kitanya sudah keburu percaya kepada jin, kepada setan, ya. Padahal setan itu inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Setan itu tipu dayanya lemah. Tapi karena kita lebih lemah, ya otomatis yang lebih lemah kalah dengan yang lemah. Akhirnya betul. Dengan mengucapkan bismillah. Oh, bismillah itu luar biasa. Dengan nama Allah. Itu istana dari Yaman dalam sekejap mata sudah nyampe. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, dalam hadisnya, tidak ada satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi terdahulu kecuali umat ini mampu. Kecuali Allah akan berikan keistimewaan ini kepada umatku. Ya. Tidak satu mukjizat yang pernah diberikan kepada umat terdahulu kecuali akan diberikan kepada umat ini. Ya, maka jangan heran kalau kemudian Sayyidina Umar lagi ceramah, lagi khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba mengatakan, "Ya Sarya al-Jabal, hei pasukan ke gunung." Ini lagi ceramah, lagi khutbah. Ya, lagi khutbah Jumat, tiba-tiba pasukan ke gunung. Oh, parah. Akhirnya setelah selesai sholat Jumat, kemudian orang-orang pada bertanya, ini sahabat Umar lagi apa ini? Akhirnya bertanya, ya Umar, kenapa kalau lagi khutbah bilang, hei pasukan ke gunung? Nggak nyambung sama khutbahnya. Dijawab oleh sahabat Umar, ya betul, tadi pasukan kaum muslimin sedang terjepit, ya, terpojok, tidak ada jalan keluar kecuali, dan pasukan sudah dalam keadaan bingung. Komandannya mana, panglimanya nggak kelihatan, dalam keadaan nggak, pokoknya kacau balau. Maka aku perintahkan pasukan untuk ke gunung agar bisa selamat. Itu sahabat Umar di Madinah, dan pertempurannya di daerah sana, Syam ke sana lagi, Syria ke sana lagi, dan itu jaraknya ribuan kilo. Bagaimana ceritanya bisa ngelihat? Zaman itu nggak ada WA, nggak ada video call, nggak ada Zoom, bisa ngelihat langsung pasukan. Ya, ternyata itu adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada satu mukjizat kecuali dalam umatku, kata Rasulullah, ada karamah, ada karomah. Ya, itu saja barangkali para bapak dan para ibu yang kami hormati. Sudah cukup sampai di sini saja karena waktunya sudah lewat, jam 9:04. Semoga ada manfaatnya, karena mungkin waktunya sudah habis dan sudah lewat waktu, maka mungkin nggak usah ada tanya jawab gitu. Ya cukup ya. Iyalah, saya lihat ibu-ibu juga kalau nggak ada cerita barangkali udah gelisah mungkin. Untuk dikasih cerita, makanya yang tadinya gelisah nggak jadi gelisah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu sekalian, itu mari kita tutup pengajian ini dengan doa majelis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Anggita Fitriani dan kru yang bertugas Nova Sapitri, Wida Aprianti, Siti Aisyah, dan Yuliani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.